Malam dugem, pagi dugem, siang dugem, malam dugem. Selamat datang di HIPMI Mampir Bos di episode pertama. Nama saya Benny Setiawan Santosa, Ketua Umum HIPMI Surabaya, dan saya didampingi sama WKU saya, Gus Anis Assegaf. Waduh, Hari ini jadi kita Gus. dengan siapa, Gus Anis? Nah, ini kita dengan pengusaha kuliner. Nah, ini pengusaha besar kuliner di Surabaya yang ada restoran Sitara sama yang terbaru nasi kandar ya, Ya. Mbak Karisma. Welcome to HIPMI Podcast, Mbak Karisma. Apa ya? Loh, coba dah. Iso lahir nang kene kok. Oh, Saya kira coba kelahiran Singapura gitu. Siap. Apa mau bahas apa ini, Tom, hari ini? Kita akan bahas tentang sejarah ya mungkin ya. Jadi mungkin Mbak Karisma bisa sharing sejarah Citara, berdiri tahun berapa dan visi misi awal dibangunnya Citara ini gimana Mbak Karisma oleh kakek nenek ya waktu itu ya. Jadi awal mula itu kan kakek merantau dari Medan ke Surabaya. Terus habis itu beliau sudah menetap di sini, settle, akhirnya menikah sama nenek saya. Lalu nenek saya ikut ke sini. Terus memang di keluarganya kakek sama nenek itu udah dari udah keluarga pebisnis lah. Dari dulu tuh udah memang punya usaha sendiri. Jadi akhirnya nenek saya itu nggak bisa diem aja di rumah. Dia itu dari awal kakek saya buka toko sport aja dia udah nemenin kakek saya kerja, kakek saya belanja gini-gini. Jadi akhirnya dia mau buka restoran India yang benar-benar otentik India dan makanannya tuh healthy Indian food. Jadi dari 2002 itu dia buka restoran Citara ini, dia tuh udah mikirin healthy living concept. Oke. Jadi makanannya itu pure bumbu tanpa MSG. Nah, resep Citara itu full semua resep yang nenek saya suka masak di rumah. Nanti Makanya sebelum lanjut, bisnis pertamanya di bidang sport. di bidang sport ya. Sebelum masuk ke Sebelum F&B. masuk ke F&B, bidang sport. Oke, di tahun berapa itu? 19an lah. Pokoknya dari Karisma kakek, belum lahir ya? dari aku belum lahir. Oke. Dari buyutku. Itu Oke. jadi mereka itu jadi bapaknya buyutku itu migrasi dari India ke Medan pas lagi perang itu antara India dan Pakistan. Migrasi ke sini nggak lama sini perang Indonesia Jepang. Oke. Nah pas ini udah aman, mereka sudah punya rumah, udah settle, baru anak-anaknya jadi buyutku tuh dipanggil ke Indonesia. Jadi rata-rata itu yang dari migrasi yang dari India itu kalau nggak ke Jakarta, ke Surabaya, ke Medan. Gitu. Kalau boleh tahu nama store-nya apa ya ini? Jadi dulu itu pertama ya yang punya buyutku itu ada Daya Sport namanya. Terus yang ada sampai sekarang yang dikelola sama kakek aku itu namanya Garuda Sport. Oke. Jadi Garuda Sport lah awalnya dari semua yang menghidupi keluarga. Dari situlah baru kakekku buka ini driving range, terus nenek aku buka F&B. Oke. Dan itulah berkembang bisnisnya. Oke, berarti yang toko sport itu yang dekatnya Nasi Kandar itu ya? Di Surabaya itu Barat? cabangnya. Awalnya dulu tuh di Jalan Basuki Rahmat. Oh, baik. yang depannya Kita TP. tahu Yang tuh. depannya TP. Luar biasa, Ya. itu toko lama itu. Iya. Lama. Jadi terus habis itu toko keduanya di Jalan Mejen Supono itu, habis itu branch-nya sekarang di yang di Nasi Kandar, di bawahnya Nasi Kandar di Gorunesa itu. Di Korunesa. Iya. Baik. Kenapa kok dari sport terus berpindah ke F&B? Karena kan di tahun itu F&B mungkin nggak se-hype sekarang kan? Yes. Nah, karena waktu itu nenek saya lihat populasi orang India di Surabaya itu lumayan banyak. Dan dulu itu yang jual makanan India itu cuma di hotel-hotel. Oh, baik. Ya. Jadi nggak semua orang bisa makan makanan India gitu kan. Jadi akhirnya nenek saya bilang, ya udah kenapa nggak aku aja buka restoran India gitu loh. Aku toh juga hobi masak, jadi resep-resepnya juga tahu. Akhirnya dia buka lah restoran Citara ini. Banyak up and down-nya, kata nenek saya pas pertama kali buka itu. Dia ngerasa overwhelming, kok kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame. Feedbacknya juga kadang-kadang orang itu kok kayak misalnya
nggak suka makanannya atau ada orang yang banyak mau makan gratis, itu kan ada aja ya up and down. Emang Jadi kita untuk Sitara ini berdiri di tahun berapa ya kira-kira? 2002, 2002. Sudah 24 tahun, 25 tahun. Ya. Jadi challenge terbesar yang dihadapin Sitara selama ini kira-kira Challenge terbesar itu adalah di kualitas. kualitas. Ya, karena kita itu a very firm deliver of kalau misalnya apa yang kita kasih ke orang, kita harus kasih dengan kualitas terpenuh. Karena it's a family business kan. And kita itu makan dari rumah pun setiap hari ya makannya dari Sitara. Oke. Jadi kalau kita nggak mungkin makanan kita, kenapa kita mau kasih makanannya ke orang? oke. Jadi kualitas itu jadi kadang-kadang itu kualitas ya sampai sekarang ini daging ayam, mau itu kambing, mau itu apa, itu masih harus melewati beberapa proses. Jadi nggak bisa langsung orang purchasing beli daging terus dagingnya langsung dijual, nggak bisa. Dagingnya harus di quality control dulu sama grandma aku, kalau nggak sama aku kita harus lihat dagingnya oke, layak dijual, baru boleh dijual. Jadi Jadi- ternyata yang dijual juga dikonsumsi di rumah juga. Iya. Makanya Sitara itu paling famous untuk kambingnya kita, karena kambingnya kita nggak bau sama sekali. Oh, baik. Jadi kalau aku ngomong misalnya ya, aku kan suka itu word of mouth kemana-mana. Oh, aku punya restoran ini itu enak banget. Aku bisa jamin, karena aku jamin kamu datang pun kalau misalnya nggak ada aku, I can guarantee you makan quality food. Karena menurut aku untuk sustain segini lama for 24 years is not an easy thing. Iya. If you don't have a good quality and a good consistency of food ya. Jadi kalau industri kuliner, bisnis kuliner ini memang sering silih berganti ya. Yeah. Pak. Jadi setelah 5 tahun, 10 tahun, kebanyakan people tend to get bored lah ya. Yeah, Jadi mereka benar. akan ganti makan tempat lain apa. Jadi Trennya berubah-berubah ya. Trennya berubah. Jadi challenge untuk suatu restoran mempertahankan sampai jangka panjang ini memang agak challenging ya. Iya. Tapi ya kita lihat Sitara udah bertahan 24 tahun, berarti masakannya sudah confirm kita bilang. Iya. Udah Iya, confirm. iya. Sudah confirm, sudah Karena- lulus. Karena aku kalau kesini nggak pernah hubungin dia. Oh, Berapa iya. kali aku kesini, aku makan berapa tahun sebelumnya sama sekarang sama rasanya. Jadi memang yang tadi Karisma omongin itu benar. Memang rasanya konsisten di Sitara ini. Jadi kayak ya bener. Jadi itu challenge ya dulu. Jadi kadang-kadang itu nggak bisa restorannya tuh kalau mau ditinggal tuh kita yang nggak tenang. Oh, jadi Jadi- masih harus ditunggu ini ya Karisma. Nggak harus ditunggu, cuman we just love hospitality. Oke. Jadi my family itu bener-bener is orang yang suka socialize ya. Jadi kalau misalnya you duduk sama kan you orang tahu ya, kalau you duduk sama pasti ngobrolnya dari A sampai Z. Ada aja topik harus dimobrolin. Iya. Nah, kalau duduk sama family itu juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada grandpa ketemu tamuannya yang cuman dari salaman gitu aja, jadi orang India tuh dibilang kalau restorannya tutup pun, di depan restorannya udah tutup pun kita udah bakal ngobrol diri di situ. Padahal udah duduk 3 jam tadi ya ngobrol di situ. Iya. Itu clickbait ya sama orang India. Like we just love hospitality, love to talk gitu. Dan orang Indonesia suka banget sama hospitality. Hospitality, benar. Karena kita ngerasain bener di Indonesia sama di luar Indonesia itu paling mentingin masalah hospitality. Benar. Makanya orang-orang itu kayak nge-vlogging apa semua, I love Indonesian people. Karena ya kita lagi sedih pun, lagi sumpah pun, ya, Dengan senyuman ya. iya. Oke. Dan Karisma ini di usia muda juga sudah membuat satu restoran baru ya, yang tahun kemarin baru dibuka ya. Habib ya. Oktober 24. Dan itu jadi pertanyaanku. Jadi biasanya anak-anak Karisma ini kan Gen Z ya. Ya. Karisma ini Gen Z. Biasanya anak-anak Gen Z itu nggak mau ngelanjutin bisnis orang tuanya. Jadi mereka itu punya punya keputusan, punya pendapat sendiri yang nggak mau sama dengan orang tuanya. Kenapa Karisma kok ngelanjutin bisnisnya orang tua di F&B? Karena aku itu dari Walaupun membuat brand baru ya. ya. Karena aku tuh dari kecil, maybe because I grew up in a business of families ya. Jadi dari kecil itu
I udah ada passion to work in a family business, a passion for F&B. Jadi aku itu dulu pernah buka stand kecil-kecilan di mall, jualan boba sama teman-teman kayak gitu-gitu, dan I love it gitu loh. I feel kayak dapat duit untuk puterannya, you can sell homemade boba, itu buat prosesnya, didokumentasi, terus orang jual, terus orang beli lagi, sampai ngantri, dan kita tuh waktu itu masih kecil, jadi kita tuh merasa kayak, Itu umur berapa? I think itu umur 14-15 tahun. Oke. Ya, jadi I dari kecil udah business minded gitu loh. Itu diajarin sama orang tua atau memang keinginan diri sendiri? Keinginan diri sendiri sih. Jadi ngelihat mereka kayak my grandpa sama my grandma itu sekarang udah waktunya yang untuk mereka retire. Mereka bilang there is no word of retire di kamus saya. I will not retire because I love it gitu loh. Makanya boleh tahu sekarang usia berapa grandpa-grandmanya? grandma aku usia 68, grandpa aku usia 74. Oh, masih bisnis. Dan Kita aja cita-cita umur 60 udah retire ya. Tidak ditanya kita juga. Kita mau ini istirahat aja 6 bulan ini. Nah, itulah. Nggak mau pikir yang istirahat, berat-berat. jalan-jalan nggak ada masalah. But Oke. don't use the word retire. Karena artinya kalau you use the word retire, you nggak mau tanggung jawab apapun sama bisnis you. Iya. Karena dianggap bisnis itu sebagai passionnya. Betul. Dan Karisma ngerasain waktu dulu bisnis di Boba Iya, tadi, iya. yang Karisma cerita itu menganggap bisnis itu akhirnya jadi passionnya sampai Yes. sekarang bukan nasi kandari. Ya. Kemarin Oke. juga terus di sekolah saya waktu itu pas masih high school, itu ada business project di mana you harus masak from scratch, dan masakan itu harus you jual di sekolah, you harus promosiin gimana orang bakal beli itu makanan. Itu waktu di Itu high school. High school itu pas kelas 11, jadi waktu umur 16 tahun. Oke. Jadi ya udah, memang aku udah dapat privilege-nya adalah aku dapat bantuan bahan baku dari sini. Oh, Terus baik. kadang-kadang chefnya bisa ajarin, oh kamu tinggal masakin ini. Tapi kan yang harus masak on the spot kita. Presentationnya jelek apa buruk kita. Dan itu masakan India juga. Aku jual masakan India 2. Curang aku juga jual ya. Masalati. Di sini udah masakannya enak, jualnya di sekolah menang dia. Tapi yang banyak. masak aku kan, jadi aku takut kan, ini gimana kalau misalnya rasanya beda sama apa yang diajarin chef aku. Jadi ada tuh ayamnya gosong, gimana ini aku harus potong ayamnya, presentasi tetap lebih bagus. Itu bener-bener kayak didikte kayak master chef gitu loh. Oke. Jadi kayak, dan aku nggak ngerasa itu beban, aku ngerasa it's fun. Itu di dalam konteks kompetisi ya di sekolah? Ya, kompetisi, jadi bisnis, jadi itu project, midterm project. Kalau you fail, tidak revenue-nya tidak balik, nggak lulus. Oke. Jadi kayak Sekolahnya di mana? Karisma. udah ganti nama sih. Udah ganti nama. Udah ganti nama sekolahnya. Pantesan dari tadi dihidden kayaknya nama sekolahnya. Oke, mungkin bisa diceritain dari awal ngelanjutin bisnis orang tua di F&B, cerita awalnya gimana? Sampai Awalnya akhirnya itu- memberanikan nasi kandar, karena nasi kandar ini cukup asing buat orang Indonesia. Betul. Awalnya itu ya karena aku suka ngikut grandma aku kerja, mama aku juga di bidang F&B, jadi sebelum aku urus Sitara itu mama aku yang nge-handle Sitara apa semua gitu kan. Oke. Jadi ya aku dari dulu tuh ngelihat mamaku tuh bener-bener pulangnya jam 11 malam, jam 12 malam, mamaku diliput Jawa Pos. I feel like something proud gitu loh. Karena ngeliat mama masuk koran, yang beauty post gitu-gitu. Jadi aku ngerasa kayak I wanna look at them and see them as my motivation. Jadi aku ngelihat nenekku, aku ngelihat mamaku, ngelihat kakekku. Jadi aku bilang aku juga mau kayak gitu, maybe something better. Menjadi stimulus ya untuk Ya. kerja keras juga. Jadi makanya aku nekat ngajuin, itu bukan nasi kandar itu nggak gampang loh. Grandma-grandpaku tuh minta business plan, minta ROI, minta return portofolionya. Wih, Wow. You jangan biasa. kira, Berarti dimodelin orang tua. dimodelin kakek nenek. Oke. Jadi jangan kira karena kakek nenekku punya usaha terus duitnya bisa dihamburin gitu aja. Jadi Mungkin nggak- sambil cerita kita bisa sambil makan ya, sambil Oke. cerita. Jadi nggak apa namanya? Nggak di silver spoon lah. Nggak punya privilege ya? Iya, privilege ada, cuman Oke. privilege-nya tidak mau mereka menghamburkan gitu-gitu aja. Oke. tapi cara yang baik menurut saya Karisma untuk mendidik putra putri ya. Iya. Jadi memang tidak
mudah itu memberikan uang tapi harus ada pertanggungjawaban. Iya. Ini cara yang baik. Makanya pas nasi kandar pertama kali buka, itu kan thank God-nya rame ya. Oh, amazing. Amazing kan? Amazing. Kan kakak-kakaknya datang ya makannya. Yes. Sampai itu kan aku sampai turun tangan sendiri Iya, itu. iya, iya. Aku penggemar nasi kandar juga. Iya. Aku penggemar nasi kandar. Jadi udah biasa makan nasi kandar di Malaysia, ngerasain tempatnya Karisma. Wah, kita ini berasa di Malaysia juga nih kan? Ah. Jadi aku tuh bener-bener ikut turun tangan dia nge-servis, dia nuangin nasi kadarnya, bener-bener tuh dalam 2 bulan itu aku bener-bener kejar harus balik modal. Karena kan pressure-nya di dalam aku itu kan 2 bulan BEP target. enggak. Wah, kita juga bisa buka nasi kandar juga ini. Beb. Kita mau konsultasi gimana caranya Iya, itu? kita buka di sebelahnya nasi kandar beliau aja. Bukan Makasih, Mbak. maksudnya 2 bulan balik modal. Maksudnya tuh aku juga nggak mau sampai loss gitu loh. Maksudnya at least tuh harus ada income. Soalnya 1 bulan buka, kan aku jual makanannya tuh masih makanan harga grand opening ya. Iya. Jadi itu masih tidak, kita tuh lihat untung, kita lihat rame, tapi kita kira tuh untung, padahal enggak. Oke. Jadi itu ya aku pusing banget karena kan above my head itu kan pressure untuk harus balikin duit mereka. Tapi satu pertanyaan lagi sebelum kita bahas terkait masalah menunya di Citara. Di nasi kandar itu biasanya kalau orang buka restoran, itu kan grafiknya kan naik dulu tuh. Mungkin di opening awal banyak harga diskon ya. Jadi harga promotion itu kan biasanya grafik tuh naik. Setelah itu turun kan. Pasti. Terus grafiknya landai aja. Yang dirasain sama Karisma udah buka berapa lama nasi kandar? Nasi kandar udah 5 bulan. Udah 5 bulan. Gimana dirasain? Setelah opening? Berat ya. Berat. Karena aku tuh ngelihat sendiri, kan aku bener-bener beli bahan bakunya dari KL ya. Untuk Milonya, untuk Nescafe-nya, teh tariknya, Maggi, kerupuk papadam, itu bener-bener aku beli dari KL. Untuk rempah-rempahnya dari KL juga? Rempah-rempahnya import dari KL sama pakai sebagian punya Citara. Oke. Makanya rasanya kayak di Malaysia kan? Terus sebagian aku curi punya Citara rempahnya. Jadi, wah ini rahasianya dibuka ya biar agak hemat kos ya, soalnya lumayan loh itu kontainer untuk mengirim barang tuh. Jadi aku tuh ngerasa berat itu pas di bulan ketiga. Nah, awal pembukaan itu kan rame banget. Nah, kita itu kan juga kaget ya dengan ramenya orang sampai ngekor untuk antri dan yang lain itu. Jadi masalahnya orang di sini tuh kadang nggak mau sabar, nggak mau understand gitu loh. Apa-apa di Surabaya tuh kan buka baru viral kan. Maksudnya tuh you kalau udah tahu viral, you harus udah tahu pasti makanannya rada lama atau nggak mungkin servisnya rada slow gitu loh. Jadi banyak orang itu nggak mau sabar dan banyak yang dine and dash loh, makan tapi nggak bayar. Bayangin, aku dalam 1 bulan buka ada lebih dari 15 orang dine and dash. Dine and dash, jadi makan udah tinggal nggak bayar karena memang dia memanfaatkan situasi karena juga lagi crowded. Aku waktu itu mau expose kan di IG kayak ini makan nggak bayar, karena aku kesel gitu loh karena ketangkep di CCTV pasti ya. Iya, tapi kata mamaku udahlah biarin aja nggak usah, nanti pasti Tuhan balikin lagi kok. Makanannya banyak banget ini. Gimana WKU? Luar biasa ini. Ini namanya apa bingung juga ya. Oke, aku jelasin aja ya namanya apa. Jadi ini ada mutton roganjos, ini kambing kari, ya. Terus ini ada panir makan wala, ini tuh cottage cheese. Cottage cheese, tapi kita buat sendiri nih. Jadi ini itu orang Indonesia kalau misalnya makan kayak tahu susu ya Mbak, katanya gitu. Terus ini ada garlic butter naan. Terus ini ada chicken biryani, ini ada paper masala, ini ada panipuri, assorted kebab, sama ada plain dosa. Dosa? Iya. Dosa besar atau kecil? Medium. Dosa medium. Dosa medium. Saya lihat juga ada ini. Iya. Waduh, ini apa ini? Jadi ini itu inovasi yang saya buat. Namanya ini Citara Signature Welcome Drink. Jadi kenapa saya buat ini? Jadi kita kan kadang-kadang itu datang ke restoran dalam keadaan lapar atau datang ke restoran habis makan dari tempat lain atau mulutnya kita kan nggak tahu mulutnya kita customer tuh pas datang makan apa kan. Jadi kenapa aku suruh ada welcome drink ini? Jadi customer bisa minum
terus mulutnya itu ada flavor rempah-rempah Indianya. Oke. Jadi pas makan makanannya kita, flavornya tuh lebih dapet. Karena mulutnya sudah adjust ke flavor-flavor rempah yang ada. Gitu. Ini menyegarkan ya, Bib ya, welcome drink. Iya, enak. Rasanya unik ya. Ini Seperti terbuat ada dari apa aja? lime gitu ya. Ada lime, terus ada bumbu Indianya, ada Himalayan salt. Oh. Ya ada pakai Himalayan salt, jadi kinda healthy juga. Nggak pakai gula sama sekali nih. Murni fresh. Kalau untuk minum-minumnya ini, apakah juga ini menggunakan bahan-bahan dari India juga? Yes. Jadi ini itu masala tea, tapi biasanya masala tea itu hot. Tapi di sini kita ada varian masala tea ice. Oke. Nah ini jadi masala tea ice. Masala tea ice itu masala tea teh yang dibuat dengan rempah-rempah. Jadi ada pakai susu, pakai kapulaga, terus pakai bumbu masala, tehnya. Nah orang India itu kadang-kadang campurin jahe juga, jahe keprok dimasukin di dalam, jadi lebih strong. Terus yang itu teh tarik. Nah yang ini namanya mango lassi. Favoritku ini. Ini itu yogurtnya kita buat sendiri. Jadi minuman ini itu musim-musiman. Jadi kalau misalnya udah sold out, nggak bisa kita jual lagi langsung. Jadi itu kita butuh waktu 1 hari lagi untuk proses pembuatannya. Harus didiam overnight. Tapi bahannya dari mango ini ya, Bib ya? Iya, ini namanya mango lassi. Jadi ada rasa buttermilk, ada rasa strawberry, ada rasa banyak flavor bisa dibuat. Iya. Tapi sebelum nerangin berikutnya, ini mau nerangin sama teman-teman. Jadi restoran Sitara itu ini penting. Karena kan aku kalau mau makan di restoran tuh concern masalah kehalalan. Mungkin bisa diceritain. Di sini halal restonya. Di sini kita restorannya halal ya. Kita nggak jual daging sapi dan kita juga tidak jual daging babi. Jadi kita masaknya murni pakai bahan-bahan baku yang non hewani juga ada. Yang hewani ya juga kita paling cuma pakai bumbu kambing, bumbu ayam. Jadi kita halal. Semua halal ya? Halal. Halal ya, udah dikonfirmasi nih sama ownernya. Jadi nggak boleh ada pertanyaan masalah itu lagi ya. Iya. Saya suka makan di sini juga. Oke. Ya mungkin boleh dimulai dulu dari ini. Panipuri. Tadi Oke, kita coba SOP-nya pakai. gimana ini? Kan ada Oke. prosedurnya ini. Saya ambil. Ya. Jadi ini itu Cara makannya panipuri. Ini itu agak rasanya itu agak nano-nano. Jadi cara makannya, bentar, ini harus diangkat dulu. Nah, jadi kenapa aku bilang taruh di atas ini takutnya tumpah? Oke. Oke. Harus ready dulu semuanya nih. Ini Jadi- ada protokolnya ini. Iya. Ada protokol. Ada SOP-nya Makanan ini. dia Ada tuh ada SOP-nya. protokolnya. Langsung dituang ke sini. Kalau udah dituang, udah basah ini, full dia tuangnya, langsung dimakan. Oke. Nggak boleh digigit setengah, harus langsung hap semuanya gini. Jadi Aduh, mulutnya harus besar nih tuh. Mainkan kita, Bib. Cukup asam juga ya. makanya aku bilang nano-nano rasanya. Rasa rempahnya luar biasa terasa. Ya, rempahnya Ini ada tamarinnya juga, pakai tamarin. enak loh. Nah, ini kondimennya itu kita selalu kasih free untuk customer. Jadi ini tuh ini green chutney, ini garlic sauce ada pedes ya. Itu bawang sama ini tamarin. Karena orang India tidak bisa hidup tanpa bawang kayaknya ya. Iya. Aku sih personally nggak suka makan bawang, tapi ya Tapi kalau sudah jadi masakan, oke. oke. Ya. Nah terus ini itu kayak kerupuk, jadi kayak kerupuk India gitu. Bentar, saya bantu. Jadi ini tuh harus semua makan jeruk nipis oke ya? Oke. Diginiin, Lambung aman ya, Tom ya? Bisa lah kita. bisa lah. Bisa ya. Nah terus langsung diambil aja. Oke, saya bantu. Nih saya boleh dipecahin gitu. Jadi ini kerupuk, tapi kan kita biasa kerupuknya tuh ada plain ya, gak ada apa-apanya kan. Ini tuh ada bawang bombay, koriander, sama tomat. Iya. Tumpah. Wow, taste-nya luar biasa ini. Flavorful kan Iya, rempahnya.
Gimana Wikau rasanya? Ini rasa-rasanya mirip sama papedom. Iya, mirip papedom tapi beda di kualitas kerupuknya juga. Papedom lebih crunchy ya. Ini mungkin tadi karena udah lama nunggunya. Oh, oke. Enak ya, Tom? Nah, jadi ini pun dikasih bumbu di atasnya. Jadi kalau misalnya orang lihat dikiranya kayak nachos. Iya, iya, iya. Dia ada tambahan tomat ini very refreshing ya menurut saya. Iya, iya. Nah, aku kan bilang tadi aku nggak suka bawang kan. Tapi aku makan ini pakai bawang bombay bisa. Karena menurutku kebantu dari tomatnya. Oke, oke. Jangan-jangan nih welcome drink juga bikin kita lapar juga ini kayaknya. Kayak mau jadi lapar nih sekarang. Mungkin itu ada hidden-hiddennya saya masukin dalam situ ya. Jadi biar tamu ngalap. Soalnya rata-rata tamu yang di sini ordernya tuh lapar mata. Itu strategi itu. Itu strategi Strategi saya. memang. Iya. Saya kalau misalnya ada tamu datang gitu, saya samperin kan. Semua tuh tamu saya ajak ngomong. Sampai tamunya bilang gini, ini kayaknya kalau mau makan Sitara ada muka dia, kita jangan lihat deh. Ini ngomong aja terus kan. Saya bilang, ini harus order ini, harus order ini. Tamunya order, mejanya penuh jadinya. Mbak, tanggung jawab Mbak, ini gimana katanya. Ya udah Pak, habis bener. Tapi habis nggak bisa jalan. Jadi makanya rada-rada kadang-kadang mereka tiduran di sofa. Jadi udah Oke. welcome drink, sudah panir. Ini apa tadi? Bukan panir, panipuri. Panipuri. Pani itu artinya air, puri itu kerupuk. Oh. Jadi kerupuk air. Panipuri. Nah, Oh, panipuri. oke. Ini yang lagi viral-viral di TikTok yang katanya kobokan gitu-gitu. Padahal nggak kayak gitu, Bro. Rasanya bisa diterima kan? Very good. Makanya pemirsa, tolong jangan percaya apa yang Anda lihat di sosial media karena tidak semua itu adalah benar. Ya, makan dulu di Sitara baru berkomentar. Luar biasa. Sebelum Anda makan di Sitara, jangan berkomentar kalau Anda tidak suka makanan India. Oke, jadi ini namanya assorted kebab. Dia itu ada 3 macam ayam, ada udang, ada ikan, dan ada kambing. Oke. Ini lengkap. itu inspirasinya dari kerajaan-kerajaan Mughal. Mereka itu kalau misalnya zaman dulu tuh makan ini berarti kayak orang kerajaan, orang kaya lah yang bisa makan ini karena isinya daging hewani semua, protein kan. Iya, 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 iya. Jadi mungkin bisa sedikit diceritakan Mbak Karisma cara memasaknya ini bagaimana? Nah, jadi cara memasaknya ini semua ayam itu dimarinasi. Ada dan bahan baku kita semua fresh ya. Oke. Jadi ayam kita ini bakal kita marinasi. Jadi udah ada setiap pagi tuh udah ada beberapa yang dimarinasi. Karena kita sudah tahu lah, mungkin hari ini pasti kejual 2-3 porsi. Jadi udah dimarinasi dulu, habis dimarinasi dimasukkan ke namanya tandur. Jadi tandur itu adalah dia tuh buletan gini gede, masukin ke dalam arang. Full arang itu. Oke. Jadi ini itu sebenarnya healthy food. Karena full hanya marinasi bumbu. Tidak ada apapun lagi. Marinasi bumbu, dan itu bumbunya tuh beda-beda. Nah, yang paling famous ini adalah ini. Ini adalah bumbu chicken tandoori. Oke, saya coba dulu Ya, ya. boleh. Tandoori. Kok warnanya bisa merah gini? Apakah karena bumbunya ya? Iya, bumbu masala. Langsung ambil aja tuh, langsung satu gini. Ini ya. Iya. Orang India tuh biasanya pakai tangan malah. Oh, siap. Jadi, yuk kalau udah pakai Saya tangan juga tuh berarti ambil udah coba. beneran India. Nah, Nah. gitu. Taste-nya full rempah. Rempah. Nah, di situ ini Oh, iya, iya. Thank you, thank you. kambingnya. Bib, kambingnya bib. Biasa kan Oke. orang Arab full kambingnya. Iya, iya. Betul. Jadi Rempah. ini seperti dikukus dengan arang gitu ya? Ya, seperti dikukus, tapi kita bilangnya itu ditandur. Jadi tandur tuh kayak seperti dibakar lah dengan arang gitu. Nah, rotinya itu juga, roti nan itu juga dimasak prosesnya di arang juga dalam Ditandur tandur juga? juga. Oh. Gitu. Jadi mostly itu makanan kita itu semua ditandur. Termasuk aku lihat juga roti apa ini? Nan. Maaf, nannya juga
Ditempel-tempel itu ya? Iya, itu yang ditempel-tempel itu. Nah, kita punya paper itu ada 2 macam. Ada yang fried, ada yang roasted. Roasted juga dimasukin tandur papernya. Jadi bener-bener full bahan bakar di sini ya arang. Jadi bener-bener healthy lah. Kita bilang apa, di smoke ya? Di Di smoke, smoke ya. ya. Oh, baunya Smoky. enak banget. Cocok ya, Tum? Cocok lah, Sama masakan India. very good. Jadi makanya kadang-kadang tuh aku suka ngajak temenku tuh makan di sini. Bukan karena kadang-kadang tuh orang mikirnya kan kayak masa ajak makan ke restoran terus, ke restoranmu dewe, gak bondo gitu kan. Loh, bukan gak bondo, tapi karena kamu gak pernah ngerasain, aku mau kamu ngerasain something out of the box. Kalau aku ajak makan penyetan lah ya, penyetan di mana aja ada. Tapi restoran India yang paling enak cuma ada di Sitara. Luar biasa. Ini nih, sedikit tanya juga. Apa yang membedakan Sitara dengan restoran India lain di Surabaya? Di restoran India lain di Surabaya, tidak, oke, kayak gini ya. Jangan nanti aku dihujat nih. Oh. Nih, aku tidak akan ngeklaim restoran saya restoran paling enak di dunia ini. Enggak. Semua itu kembali ke selera masing-masing. Seperti orang India, mereka suka makan bawang. Saya nggak suka, padahal saya orang India. Jadi kan selera ya. Tapi kalau restoran saya bisa sustain dengan 24 tahun with the same quality and the concept that kita kasih, berarti aku nggak perlu banyak ngomong. Lihat aja dari sustainability itu loh gitu loh. Iya. Kita kan bisa aja 24 tahun buka 10 cabang, bisa aja. Iya. Tapi itu berarti kita harus tidak peduli dengan quality makanan kita. Aku nanya ke grandma aku, kenapa sih kita nggak buka cabang banyak? Itu Kenapa? pertanyaanku juga itu. Itu pertanyaanku juga kemarin ke nenek aku. Karena kan seperti jiwa muda ini, aku pengen Sitara itu ada di seluruh Indonesia kalau bisa. Iya, iya. Terus dia bilang gini, kamu sanggup nggak ngecekin quality control di seluruh Indonesia? Karena gini, mau seberapa bagus apapun manajer yang you ada, mau sebagus apapun SOP yang you ada, pasti ada aja miss di situ. Namanya juga human error. Apalagi makanan ya. Apalagi makanan. Riskan banget kan. Riskan banget. Jadi kalau misalnya di family business ini, kenapa grandma aku tuh nggak orangnya tuh kalau you nggak bisa di bisnis, dia nggak mungkin percayain restorannya ke you. Awal pertama itu dia bilang gini sama I, you coba, dia kan udah lihat ya, aku ambil bisnis di Bachelor gini, aku ikut aktif gini, ikut ini, ikut itu. Dia bilang gini, aku lihat you aktif di luar dulu daripada di dalam. Itu cara I membuktikan ke mereka bahwa I itu bisa gitu loh, bisa juga di luar, bisa juga di dalam. Tapi itu cara membuktikan bahwa aku tuh bisa apa aja lah, gitu ibaratnya. Jadi bisa membuat restoran ini lebih better lagi. Ya, ya. Itu juga jadi pertanyaanku karena aku jadi pelanggannya Sitara udah 10 tahun. Sejak 2016. Oh. Jadi pelanggan Sitara. Itu aku juga mikir, kenapa Sitara kok nggak mau buka cabang ya? Mungkin di Surabaya Barat atau di daerah Surabaya yang lain juga atau di kota-kota yang lain. Ternyata udah terjawab. Nah kemarin tuh aku sempat bilang gini, aku sempat maju mundur. Aku bilang gini, udahlah masa aku kayaknya nggak usah deh bukan nasi kandar. Aku takut. Padahal sebelum nasi kandar buka, aku tuh ngomongnya gini, cara aku presentasiin brandingnya ya. Tenang aja grandma, balik modal 4 bulan. Tenang aja, nanti ramenya 1 tahun. Aku gitu kan cara ngomongnya, udah optimal lah. Ini anak gila katanya kan. Terus aku udah mau deket-deket ini ya, udah mau jadi. Ini kan ada kan pressure kan dari orang-orang. Apalagi tuh kan aku suka bacain Google review sama komen tuh ya. Banyak itu dari kompetitor loh. Ngirimin Google bot. Padahal nggak pernah makan di situ. Jadi waktu itu ratingnya kita bintang 5, turun tiba-tiba ke 3,9, naik tiba-tiba ke 4,5. Jadi kan kayak dipermainin sama Google gitu loh. Dan beberapa orang menganggap Google review itu penting juga. Iya, kan? apalagi di Indonesia. Kalau di luar mah orang nggak peduli. Iya. Kalau di Indonesia itu apa-apa cek dulu di TikTok, apa lu cek dulu di Google. Jadi aku tuh sempat nangis banget. Grandma aku udah kayak, aku nggak bisa deh kayaknya ini. Udah ganti aja ke Sitara, kan semua orang udah tahu Sitara kan, aku bilang gitu. Dan itu nggak dikonter dengan membuat semacam edukasi ke
para pelanggan atau calon pelanggan yang mau Akhirnya aku buat video. Aku bilang gini ya para customer setia gitu ya. Kita tuh kadang-kadang sold out karena kita mau kasih barang fresh. Kalau aku mau ngikutin SOP nasi kandar yang di sana, you tahu bagaimana kotor dapurnya nasi kandar yang otentik itu bagaimana. Kalau aku mau ngikutin nasi kandar yang di Boholo sana ya, aku bisa aja cari ayam paling murah, sotong paling murah, pokoknya tinggal jual murah, aku kaya, ya udah. Tapi kan aku gara-gara aku grew up in an environment kayak Sitara, walaupun aku bukan nasi kandar, tetap kita mentingin quality makanan itu. Iya, untuk sustain ya. Untuk sustain. Makanya itu yang orang nggak understand gitu loh. Dengan aku rasa tuh nasi kandar kita tuh cukup murah. Karena aku tuh kan makan di nasi kandar KL ya. Aku foto bilnya 150.000, 250.000. Itu kalau you mau full portion ya. Kita aja paket paling murah 50.000. Oke. Itu udah dapat apa aja? Mungkin Ayam, nasi, sayur, telur, kuah. oh, amazing. Dan saya memang pernah ke tempatnya Mbak Karisma ini nasi kandar. Berapa kali itu? Luar biasa. Taste-nya very good. Oh iya. Dan waktu itu saya datang di awal-awal dan saya lihat memang Mbak Karisma ini sendiri juga sampai turun tangan ya. Turun tangan all out untuk ini. Iya. Aku juga grogi kan. Udah lagi CCTV rame didatengin ketum. Gak bilang lagi mau datang. Aku bilang ya ampun Tum, sorry ya kalau agak makanan, aku udah langsung ngomong kalau ada makanan agak lama sorry ya please ya. Aku bilang Kita datang berapa orang ya? Waktu 15 ya? Wame, Iya, habis iya. gowes kayak ego. Enggak, kita habis waktu itu ada padel, kita habis Oh, padel. lihat tuh. Harus ada. Kan aku tahu pasti lu lapar gimana mampus aku bilang. Masa aku bilang, "Oh, sorry ya," aku bilang kalau misalnya ada makanan agak lama ya. Tapi biasanya orang kalau restoran apalagi baru ya, seharusnya mau mengerti lah. Harusnya ya. Karena Tapi masih kembali lagi ke orang masing-masing. trial and error. Yuk, Gimana, yang Gung? tadi Dosa Dosanya medium. nggak mau dicoba, Mau dicoba? dosa medium. Dosa medium. Mau coba? Siap. Jadi dosa ini kayak crepes kalau misalnya kita mau bilang ya. Yaitu dari fermentasi beras. Jadi kan kita semua pasti pendosa ya. Ini mending kita makan dosa sekalian gitu loh. Jadi biar klop. Jadi Nggak cara apa-apa, makannya begini ya. masih medium kok. Jadi cara makannya tuh gini. Ini disobek gini. Terus habis itu aku biasa aku cocol. Nah, ini namanya itu chutney. Ini terbuat dari kelapa. Kelapa sama kacang. Warnanya bisa merah karena dikasih bumbu mungkin. Ya, ini ada bumbunya juga. Ini ada bumbu, ada sedikit pedas. Terus ini nggak pedasnya. Terus ini ada kuah sambar. Jadi ini tuh biasanya breakfast menu. Nah, kalau di Sitara ini cuma ada on the weekend. Karena kita semua bahannya fresh kan. Jadi kelapanya itu nggak bisa kita simpan lama-lama. Berarti hari Jumat, Sabtu, Minggu ya? Cuma Sabtu Minggu. Nah, Oke. jadi cara makannya tuh harus semua dicampur begini. Jadi Oke, boleh saya dicoba dulu. sendiri ya. Oh, ini ada dari kelapa juga ya ini ya? Iya, Oh, fermentasi beras. oke. Ah. Hmm. Pedas. Nah ini kalau nggak sama ownernya, kita nggak bisa tahu ini menu-menu ini. Enak ternyata. Kita nggak berani risiko kadang-kadang pesan. Iya, iya. Kadang-kadang banyak orang takut nggak cocok. Iya. Jadi ini taste makanan yang baru, belum pernah saya makan ini. Makanya tadi aku Iya. pesen. Luar biasa. Ini biasanya kalau kita orang Indonesia makan SOP-nya pakai nasi dulu kan. Ini nasinya kayaknya di ujung ya. Iya. Nah, ini tuh biasanya breakfast menu. Atau orang brunch lah bilangnya. Karena ini kan fermentasi nasi ya, jadi udah agak heavy. Oke, kita berikutnya Oke, menunya apa? jadi ini ada cottage cheese tadi yang aku bilang, panir namanya. Panir. Ya, ini namanya panir makan wala. Jadi dia gravy-nya hampir sama kayak butter chicken. Oke. Ya, boleh dicoba dulu. Dia pakai chicken juga ya? Enggak, ini cottage cheese. Oh, Jadi kayak yang aku tadi bilang mirip tahu susu. ini tahu susu itu ya. Gravy-nya aja yang mirip warnanya kayak butter chicken. Boleh coba. Iya.
nggak kerasa kan kayak Iya. cottage cheese. Benar. Jadi teksturnya lebih kayak chewy. Kayak tahu soft ya. Yes. Soft tofu. Ini kita buat sendiri Hmm. cottage cheese-nya ini. Nah, jadi prosesnya pun tricky. Kalau misalnya pas lagi proses pembuatan, susunya itu gosong, akan kerasa pas you makan ininya. Jadi prosesnya pun harus hati-hati dengan SOP. Apa tadi nama bahannya? Panir. Panir. Iya. Yang kotak-kotak kayak tahu itu? Iya, itu namanya panir. Panir. Ya, Oke. Dari cottage susu cheese. ya? Ya, Susu Susu. dikejukan dia berarti. di fermentasi. Wow. Ya. Rasanya macam-macam di mulut ini enak. Kita bilang apa? Nano ya. Itulah uniknya makan makanan India. Kalau misalnya nggak berani coba kan juga nggak tahu gitu loh. Iya. Nah, terus ini ada kambing. Oke. Namanya mutton rogajos. Boleh dicoba? Bisa dimakan bareng sama nan ya? Iya, bisa. Atau Ini memang makannya bareng? Harus, Oh, makannya harus sama. bareng. Harus sama nan. Gak apa-apa. Saya ambil dulu nannya. Waduh, susah banget ini. Dibagi dua. Oh, bagi dua. Biasa orang itu rata-rata ambil satu porsi dibagi dua. Iya. Misalkan Oke. Ini bumbunya dengan rempah juga ya ini? bumbunya rempah semua. Rempah semua ya. Ada santannya ya kelihatannya ini? Enggak, kita nggak pakai santan. Kita pakai fiber cream. Oh, fiber cream. Fiber cream, susu, yogurt. Jadi kita tuh nggak pakai santan semua makanan. Karena ketum ini kalau mau makan harus dihitung ada santannya nggak? Soalnya kalau ada santannya harus lari berapa kilo? Ya, kita harus hitung semua kalori ini. Langsung aja Langsung aja. diambil. Satu. Itu nggak boleh dimakan separuh-separuh itu. Oh, nggak boleh Harus makan. makan full. Oke lah, kita angkat semua lah. Nah, Protokol itu. Nah, baru nanti dipotongnya pakai sendok garpu. Izin. Ya. Kasih. Ini aku selalu pesen ini kalau kesini. Oh ya, mutton rogajos. Kita bungkus Antara ini dan kita banjos. makan. Yes, langsung. Tapi Oke. Cheers teman-teman, ini seperti sandwich ala India. India. Oke. wah ini ya. Oh gitu. Terusnya luar biasa. Beneran apa Benar. bohongan? Ini kayak antara rendang-rendang gitu ya rasanya. Iya, kayak rendang. Mutton rogajos tuh kayak rendang. Betul. Dan yang saya suka itu adalah tekstur rotinya. Lembut. Lembut, soft. Lembut, tipis juga kan? Iya. Kalau cara pembuatan rotinya ini gimana? Nah, jadi rotinya itu tetap sama kayak mau buat roti pada umumnya, pakai tepung, dikasih air panas, bla bla bla. Cuman ini rotinya harus dibalutin dengan ghee. Oke. Ya, tahu kan ghee itu apa? Minyak sapi ya. Jadi ghee dibalutin dengan ghee, terus habis itu dipotong. Ada dua cara. Potongnya itu habis dikeluarin dari arang atau sebelum. Ya itu tergantung. Tapi kita di sini sebelum kita keluarin dari arang, setelah kita keluarin dari arang baru kita potongnya. Jadi ditaruh, nanti dilapisin sama ada batu, ditempel di samping-samping tandurnya. Ya, Om. Jadi itu pun harus dicek. Itu kenapa ya kok bisa nempel gitu ya di dinding gitu? Karena dindingnya itu ada lapisan khusus, jadi bukan seramik biasa. Nah, Oh, oke. terus kalau misalnya tandurnya pun bolong atau apa, itu nggak bisa you lapisin dengan semen atau itu lem biasa. Ada lem khusus tandurnya, dan itu susah banget dicari di Indonesia. Oke, berarti datangin dari India ya? Bisa datang dari India, tapi di Indonesia ada yang jual juga, cuman mahal banget. Oh, oke. Jadi kalau bisa jangan ada yang sampai bolong itu tandurnya. Oke, kita mau closing statement. Sebelum closing statement, kita coba the last food. The last menu, oh ya oke, nasinya. Saya masih kepingin ini, Bib. Ini ada nasi biryani. Kita coba Nah, dulu ya. ini nasinya pakai nasi basmati.
Jadi nasi basmati ini rendah kalori dan rendah gula. Malah kalau nggak salah nggak ada gula sama sekali nih, nasi healthy. Ada pakai kecap manis mungkin ini? Enggak Nggak ada. dong, enggak. Iya, iya. Maksud saya mau saya tawarin kecap manis. Oh jangan. Promosi ya. Anda bisa dilabrak sama iya, itu. iya. Tapi kan kita kan sudah pakai kecap penjangan ya. Oh kecap asin ya. iya, terima kasih ya. Jadi kalau misalnya mau coba rasa kecap penjangan kayak gimana, makan di Sitara. Wah, Oh. kita diam-diam juga Satu- kolaborasi Bib juga ini. Satu gayung 230 terlampaui. Nanti kalau misalnya mau coba kecap penjangan, aku taruh di nasi kandar juga deh. Wah, Kalian makan nasi kandar mantap, tapi. mantap. Kalau ini biji apa ya Mbak Karisma? itu elaici namanya. Elaici. Jadi bukan leci, tapi orang India ngomongnya elaici. Ini Kayak dimakan kardamon. Nggak usah dimakan. Oh, Itu cuma ya. taste-nya aja. Kardamon namanya. Kardamom. Rasanya ini sesuatu yang kita Nah, jarang rasakan biji ya. ini tadi, Tum, ini kan bijinya yang gede ya. Ke kita itu ada powdernya, itu yang kita masukin juga ke masala chai. Oh, oke. Iya. Jadi dipowderkan untuk dimasukkan ke Masukkan masakan. masala chai. Itu efeknya untuk menghangatkan tubuh juga ya? Menghangatkan tubuh. Terus itu kayak ada dopamin untuk relaxation-nya, ada melatoninnya gitu lah. Jadi kayak orang kalau misalnya pagi minum kopi ya, di India itu pagi siang sore minumnya masala chai. Ngomongnya bukan masala chai ya, ngomongnya chai aja. Chai. Chai. Jadi apa? Seperti chai itu tea ya artinya? Chai itu tea ya. Chai itu tea, oke. Jadi selain makanannya mengenakan juga healthy ternyata. Iya. Karena rempah-rempah itu apa namanya efeknya buat tubuh macam-macam ya. Macam-macam. Jadi ada menaikkan dopamin, terus apa lagi untuk kesehatan tubuh? It's also good untuk tubuhnya karena kan ini gluten free ya. Ini tuh kan bukan dari tepung tapi Yep. dari beras. Terus nggak ada santan, semua fiber cream. Bahan-bahannya juga nasi basmati rendah kalori. Jadi it's actually nourishing your body gitu loh. Jadi nggak makan kan kadang-kadang habis makan yang berlemak-lemak minyak-minyak kan ada yang rentan sakit, ada yang rentan lemes, capek, nggak bisa beraktivitas. Apalagi- Tapi habis makan ini mau beraktivitas apapun bisa, yang penting jangan kenyangan ya. Kayak customer pada umumnya. Oke, ini kalau ngobrol sama Mbak Karisma ini kayaknya Nggak ada habisnya. 2 jam, 3 jam kita masih betah aja nih ngobrol. Tapi kita kayaknya perlu akhiri podcast ini. Mungkin ada closing statement dari Mbak Karisma untuk kasih motivasi juga ke para pengusaha yang sudah memulai bisnis F&B maupun yang akan memulai bisnis F&B. Silakan. Dari saya sih kalau misalnya untuk teman-teman ya yang mau memulai bisnis F&B atau yang lagi memulai bisnis F&B atau bisnis apapun itulah yang ada di dunia ini, yang kalian perlu ada dalam diri kalian adalah percaya diri. Karena kalau kalian sendiri tidak percaya kepada diri kalian dan kepada brand yang kalian mau launching atau brand yang kalian mau jualkan kepada customer, brand itu tidak akan jadi dan tidak akan sebagus apa yang kalian inginkan. Kalau saya dari awal saya percaya sama nasi kandar ini bakal bisa. Saya percaya sama Sitara bahwa Sitara bisa jauh lebih itu. Dan saya percaya sama diri saya sendiri bahwa saya bisa membesarkan ini lebih langsung. Jadi karena saya percaya, akhirnya itu terwujud. Jadi kalian itu tidak perlu takut. Rasa takutlah itu yang banyak memutuskan harapan-harapan orang untuk menjadi orang hebat. Kalau kamu tidak punya rasa takut, kamu gagal pun nggak apa-apa, karena banyak orang juga belum sampai di tipe gagal. Kalau kamu sudah di fase gagal, berarti kamu sudah mau di fase menjadi orang sukses. Bener nggak? Benar. Terima kasih Mbak Karisma atas waktunya. Ini teman-teman yang lagi ingin makan makanan India, jangan lupa kunjungi Sitara. Karena sudah berdiri 24 tahun dan kenapa harus ke Sitara? Time already tell kualitasnya gimana. Oke? See you next episode. Bye-bye. Bye. Bye.